Hai guys, welcome back to YouTube channel Seriusin. Nah, di video kali ini aku akan coba membahas bagaimana caranya kita mengubah kerangka pemikiran menjadi bab 1. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus kita siapkan dan poin-poin apa saja sehingga bisa merubah kerangka pemikiran ke bab 1 akan aku jelaskan di video kali ini. Tapi ada baiknya teman-teman bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Jadi ini adalah contoh kerangka pemikiran yang aku buat untuk mengetahui dan menyusun rencana apa yang akan kita buat di penelitian kita nanti. Jadi kita itu sudah tidak bingung lagi kita mau ngapain, judulnya apa, metode penelitian yang kita gunakan itu seperti apa. Karena apa? Karena kita sudah ada yang namanya kerangka pemikiran. Selain itu, kerangka pemikiran ini juga akan memberikan kita gambaran bab 1, 2, dan 3 secara langsung. Kenapa? Karena di sini akan berkaitan antara bab 1, bab 2, bab 3. Tapi pondasinya di awal adalah kerangka pemikiran. Nah, mungkin teman-teman bingung. Jadi, aku coba jelasin dulu ya. Untuk bikin kerangka pemikiran, teman-teman harus tahu dulu di mana tempat penelitiannya, ya. Kemudian apakah diizinkan atau tidak. Nah, perhatikan di sini pada saat teman-teman diizinkan melakukan penelitian di sana, banyak hal yang tidak boleh terpublish. Contohnya, masalah keuangan, baik itu gaji, perhitungan gaji, nominal, angka, itu tidak boleh terpublish, sehingga untuk ngurusin bagian situ biasanya tidak di ACC di tempat penelitian. Oke. Yang kedua, sistem penomoran ataupun penggajian ataupun yang berhubungan dengan pendataan karyawan itu biasanya tidak boleh. Misalnya kayak absensi kalau cuma untuk mendata siapa yang masuk, siapa yang pulang, siapa yang izin, itu biasanya boleh. Tapi biasanya pada saat kita ngomongin absensi itu akan banyak hubungannya, misalnya antara bendahara kemudian bagian kepegawaian. Jadi absensi itu akan dilaporkan ke bagian kepegawaian, kemudian kepegawaian akan melaporkan. Misalnya ada 20 karyawan, di mana 20 karyawan ini 19 orang masuk terus sehingga gajinya full, ada satu orang yang tidak ada izin beberapa kali dan ada yang tanpa keterangan sehingga gajinya dipotong. Nah, untuk yang bagian dipotong ataupun keterangan laporan segala macamnya itu biasanya itu tidak boleh terpublish. Nah, itu yang agak susahnya. Jadi, teman-teman, pada saat mau menemukan suatu masalah, tolong diperhatikan dulu mana yang boleh dipublish, mana yang tidak boleh dipublish, sehingga teman-teman tidak capek untuk melakukan melakukan penelitian seterusnya, ya. Jadi tidak ditolak, ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu kita pada saat membuat kerangka pemikiran kita sudah melakukan yang namanya, ini aku coba buat. Nah, di sini kita sudah melakukan yang namanya observasi, wawancara, kemudian kita sudah melakukan dokumentasi. Nah, kalau misalnya teman-teman langsung berpikir, oke, dokumentasi itu adalah foto, tidak serta-merta seperti itu, guys. Kenapa? Karena dokumentasi itu akan ada beberapa hal yang lahir dari wawancara. Jadi memang perlu bukti kita melakukan wawancara, yaitu foto perlu, cuman ada yang lebih perlu, apalagi kalau kita jurusannya komputer, ya, karena kita butuh merubah sistem yang sudah ada atau file yang sudah ada untuk dirubah menjadi sistem terkomputerisasi. Itu kita butuh yang manualnya. Jadi user yang atau pengguna aplikasi kita nanti sudah familiar untuk menggunakan aplikasinya kita. Nah, untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, kita harus berkiblat di sini. Jadi kita ada yang namanya latar belakang. Latar belakang ini apa? Latar belakang ini adalah apa yang akan kita lakukan di penelitian kita. Nah, ini yang sangat penting di kerangka pemikiran karena ini akan sangat-sangat
menjadi pondasinya kita. Kalau dari sini saja tidak kuat pondasinya, maka penelitian kita akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan akhirnya kalian bingung sendiri. Oke, jadi di latar belakang ini menjelaskan bagaimana situasi kondisi yang terjadi di sana. Kemudian dari situasi dan kondisi di sana, jelaskan bagaimana di sana membutuhkan teknologi, gambarkan teknologi seperti apa yang dapat membantu untuk memudahkan situasi di sana, menggambarkan sistem yang sedang berjalan. Jadi intinya di sini adalah kalau untuk yang aku jelasin saat ini adalah kerangka pemikiran untuk jurusan komputer, ya. Yang pertama itu adalah kalau kita mau mengubah ini ke bab 1, maka akan ada panorama. Kemudian akan ada yang namanya masalah atau sistem yang berjalan. Kemudian akan ada yang namanya penyelesaian masalah atau sistem yang diusulkan. Kemudian alasan atau faktor kuat mengapa memilih judul ini. Nah, jadi untuk ngisi ini kita butuh yang namanya observasi. Observasi ini seperti apa? Observasi yang kita butuhkan adalah memperhatikan. Kemudian kita juga harus aware, bukan aware sih bahasanya, maksudnya itu selain kita memperhatikan, kita juga harus tahu, mengenal, ya, tempat penelitian kita ini seperti apa. Jadi yang harus kita perhatikan adalah misalnya ini bergerak dalam bidang apa. Kemudian tempat penelitian ini operasionalnya seperti apa. Apakah sudah ada teknologi atau belum? Nah, ini yang harus kita observasi, ya. Jadi kita sudah tahu bahwasanya oke, berarti ini kalau misalnya aku contohkan, ini adalah salah satu kerangka pemikiran mahasiswaku satu. Aku akan contohkan, jadi ini, ya. Dia masalah ada di zona floris, di mana usaha yang bergerak di bidang penyediaan papan bunga dan dekorasi rustik di Sekayu, Musi Banyuasin. Saat ini pemesanan papan rustik masih dilakukan melalui telepon, WhatsApp, atau pesan instan yang seringkali menyebabkan kendala dalam pengolahan pesanan, pencatatan stok, serta keterbatasan jangkauan pasar. Oke. Nah, ini pada saat di latar belakang bagian ini ada kalau misalnya kita mau ubah ini ke dalam bab 1. Bab 1 itu kan latar belakang yang pertama, yang kedua adalah rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, oke, dan lain sebagainya. Aku coba ke latar belakang. Latar belakang ini biasanya akan ada 4 topik yang dibahas. Yang pertama itu adalah panorama. Yang kedua adalah masalah yang terjadi. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Yang keempat adalah alasan atau tujuan atau landasan mengapa mau mengambil tema dan judul ini dalam penelitian. Oke, ini aku contohin dulu. Nah, kalau misalnya kita baca ini di kerangka pemikiran, zona floris
ini harusnya ada di masalah yang terjadi. Oke, ini ada di latar belakang bab 1. Nah, isinya panorama. Panorama itu adalah hal yang harus kita ketahui atau kita baca pada saat kita buka di pendahuluan pertama, latar belakangnya. Ini mau penelitian mau diarahin kemana sih? Mau bahas apa? Secara umum dulu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu zona floris itu bergerak dalam penyediaan papan bunga, berarti yang kita jelaskan di sini adalah papan bunga dulu. Papan bunga ini apa? Ya. Kemudian ada berapa di Sekayu bisnis sejenis, ya kan? Kemudian bagaimana semua bisnis di Sekayu mengenai berjalan. Nah, apakah mereka sama melakukan promosi menggunakan media sosial seperti apa? Kemudian apakah mereka melakukan promosi dalam bentuk door to door? Apakah mereka menjalankan bisnis yang sama, menyewakan akrilik, menyewakan papan bunga, menyewakan atau menyediakan buket dan lain sebagaimana? Itu kita butuh dari observasi, guys. Ya, jadi hasil observasimu ini ada di sini di paragraf 1 bab 1 bagian panorama. Nah, itu kamu jelasin di sini. Jadi, secara umumnya itu di Sekayu orang yang punya bisnis papan bunga bagaimana jalannya, ya. Jadi kalau misalnya jalannya adalah umumnya di Sekayu orang-orang yang memiliki bisnis papan bunga, selain memiliki papan bunga, mereka juga menawarkan papan ucapan dalam bentuk akrilik, kemudian dihiasi bunga-bunga, ada juga yang bisa disewa, ada juga yang dijual. Nah, itu dijelasin. Ya, jadi orang pada saat baca ini pertama kali adalah oke, ini akan membahas mengenai sewa menyewa papan bunga. Ya kan? Nah, kemudian karena ini adalah jurusan teknologi, informasi atau komputer, maka kita harus tahu dulu apakah teknologi membantu dalam mendukung proses bisnis papan bunga. Nah, jadi di sini kita akan bercerita sebelumnya orang-orang yang menawarkan jasanya untuk hiasan papan bunga ini dulunya orang hanya menawarkan door to door, menggunakan kartu nama, kemudian menggunakan relasi, sehingga dalam memperkenalkan kita mempunyai bisnis ini kurang jangkauannya, jadi tidak terlalu luas. Dengan adanya teknologi sangat membantu bisnis ini, salah satunya bisa membantu promosi, bisa membantu dalam pendataan klien, bisa membantu dalam laporan keuangan, bisa membantu dalam apa. Nah, itu kita jelaskan di sini ya di panorama. Udah kita jelasin, kita sudah baca, coba kalian baca. Oke, paragraf pertama itu berarti mengenai apa yang akan kita jelaskan di penelitian kita. Nah, yang kedua, paragraf kedua adalah masalah yang terjadi. Nah, ini masalah yang terjadi ini lahir dari wawancara. Nah, di sini kalian sudah harus punya draft wawancara. Nah, wawancaranya itu apa di sini? Wawancaranya itu adalah siapa, kapan, dan di mana kamu mewawancarai seseorang. Jadi kalau misalnya papan bunga itu berarti ownernya, ya. Nah, apa saja hal-hal yang harus kamu tahu? Yang pertama, siapa saja yang berada di dalam bisnis ini. Karena apa? Karena kita akan mengetahui kira-kira bisnis ini berjalannya seperti apa. Jadi misalnya ada yang namanya karyawan, ada yang namanya gudang, ada yang namanya owner. Berarti kan kalau misalnya seperti itu, kalau ada karyawan,
ada gudang, berarti karyawan ini bisa jadi dua, ada bagian administrasi, ada bagian gudang. Jadi bisa bagian administrasi, dia ini yang ngurus bagian gudang yang untuk urusan kalau misalnya bahan-bahan di gudang ada yang kurang, jadi urusannya ke administrasi. Kalau misalnya permintaan melebihi kapasitas dari barang gudang, itu biasanya orang gudang. Nah, laporan dari gudang dan administrasi itu biasanya ke owner. Hal apa saja yang dibutuhkan owner, misalnya berapa banyak pengeluaran yang terjadi dengan orderan sekian, berapa banyak orderan yang terjadi dalam bulan ini, apa saja hal-hal yang hilang, apa saja hal-hal yang bertambah. Nah, itu harus ditanyakan. Sehingga apa, kita bisa tahu. Itu namanya identifikasi ya. Jadi kita bisa tahu hal-hal apa saja sih yang berjalan di dalam bisnisnya. Entah itu bagian gudang, oke, entah itu di bagian administrasi, entah itu di bagian laporan, ya. Sehingga kita sudah memikirkan sistemnya itu seperti apa. Entah tiga-tiganya kita masukkan dalam sistemnya, kita pun tidak ada masalah. Kita sudah bisa menggambarkan sistem yang berjalannya itu seperti apa, ya. Nah, kemudian bagaimana orang memesan. Berarti kan dari orang pesan sampai barang datang sampai selesai itu seperti apa. Jadi misalnya saya pesan saya pesan papan bunga di mana itu sewa. Kalau sewa itu kan berarti kan ada ketentuannya, entah 70-30%, berarti kan ada DP. Kalau misalnya saya lunas itu seperti apa, kalau misalnya saya tidak lunas seperti apa, kapan saya harus bayarnya. Kemudian kalau misalnya barang telat atau tidak sesuai dengan keinginan itu nantinya seperti apa. Nah, itu harus ada di wawancara. Ya, harus sedetail itu. Karena apa? Kita ingin mengidentifikasi ada masalah apa nih. Oh, ternyata ada masalah yang kalau misalnya barang datang tidak sesuai keinginan, berarti kan ada yang namanya retur. Nah, di aplikasi nanti akan ada aplikasi retur, bukan aplikasi, di aplikasi kita akan ada yang namanya menu retur. Di aplikasi kita ada namanya pembayaran. Pembayarannya itu bisa 30-70%. Nah, pada saat kita ngomongin pembayaran, berarti DP, akan terbit nota. Notanya inilah yang lahir dari dokumentasi, dari wawancara. Nota. Berarti inilah yang bisa masuk ke dalam dokumentasi. Jadi kita harus tahu bentukannya itu seperti apa notanya itu, ya. Kenapa? Karena nanti dari aplikasi yang kita buat, kita mendesain nota yang biasa si zona polis ini pakai gitu. Jadi mereka akan familiar dengan aplikasinya kita. Jadi dia nggak harus belajar lagi ngisi nota itu seperti apa. Dia sudah bentukan nota yang biasa dia pakai gitu ya. Nah, jadi harus sedetail itu. Dan karena di sini kita harus tahu juga bisnis ini legal atau tidak, kemudian alamatnya di mana, itu adalah hal-hal yang kita perlu pertanyakan di awal. Ya, zona polis ini bisnisnya bergerak tentang apa, alamatnya di mana, ada memiliki cabang atau tidak, kemudian bagaimana legalitasnya, apakah sudah memiliki aplikasi, apakah sudah memiliki media sosialnya di mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kamu tanya sistem yang berjalannya sedetail-detailnya. Oke. Nah, dari sini ternyata kita buat ini di sini permasalahannya. Nanti hasil dari wawancara ini sebenarnya akan bisa masuk ke sini. Jadi ini di paragraf 2 bab 1 isinya adalah mengenai zona floris
alamatnya di mana, usahanya dalam bidang apa, buka dari jam berapa, tutup jam berapa, bagaimana sistem kerjanya, bisnisnya, ada apa saja yang terlibat, siapa saja, bagaimana cara orang memesan, ya kita ceritakan sesuai dengan hasil wawancaranya kita, ya, sampai ke bentuk nota itu seperti apa, pembayaran seperti apa. Ternyata, nah barulah kita bilang ada permasalahan yang terjadi di zona floris. Salah satunya adalah pada saat ada konsumen yang memesan, pemesanan diterima tapi tidak ngecek barang gudang, sehingga pesanan tidak dapat diterima seharusnya. Karena tidak bisa dibatalkan, maka mungkin diambil dari pihak lain. Nah, itu salah satu masalahnya. Yang kedua, permasalahannya adalah admin bagian administrasi ya, mungkin ya, tidak mengecek lagi ke gudang untuk ketersediaan warna bunga, sehingga membuat konsumen kecewa pada saat produk datang. Kemudian laporan pendataan pengiriman barang terlambat atau tidak terdokumentasi dengan baik, dikarenakan banyak admin yang memegang. Nah, itu masalah. Nah, itu ceritakanlah di situ masalahnya itu seperti itu, ya. Jadi jangan pernah menyalahkan sistem yang sudah berjalan, apalagi kalau kamu menyalahkan karena pencatatannya masih menggunakan buku besar. Itu tidak ada masalah, ya. Yang bermasalah itu adalah pada saat terjadi sesuatu yang menghambat proses bisnisnya, itu masalah. Oke. Nah, di sini kalau kita sudah tahu masalahnya, maka di paragraf 3 di bagian penyelesaian masalah kita selesaikan dulu masalahnya. Jadi misalnya masalahnya adalah terjadi tidak adanya konfirmasi barang ataupun terjadinya orderan yang tidak bisa disanggupi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga akan dirancang sebuah fitur di aplikasi di mana pendataan pemesanan akan terdata dan terdokumentasi dengan baik, sehingga antara admin dengan gudang akan tahu seberapa banyak orderan yang akan diproses pada hari-hari tertentu. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan informasi pemesanan, maka akan dibuat fitur di dalam sebuah aplikasi mengenai pemesanan atau orderan yang terjadi pada bulan tersebut. Untuk laporan kepada pemilik zona floris, maka akan dirancang sebuah fitur. Nah, gitu ya bahasanya. Nah, untuk merancang sebuah fitur-fitur ini menggunakan metodologi apa? Metodologi penelitian ini lahirnya dari jurnal. Kamu harus baca jurnal dulu. Dari banyak-banyak jurnal menggunakan metodologi apa? Jadi misalnya kayak metodologi waterfall. Waterfall itu kan berarti kita harus kuati analisisnya dulu kan. Nah, berapa tahapan langkah-langkahnya itu. Jadi kan kalau waterfall itu dimulai dari analisis kebutuhan. Nah, ada berapa tahapan yang kamu buat. Nah, setelah kamu buat analisis berapa tahapan-tahapan itu, analisis kebutuhan sampai selesai, kamu akan merancang aplikasi ini tadi. Aplikasi apa? Website kah? Android kah? Apa itu ya? Aplikasi apa ini menggunakan apa? Dari papan ketiknya sampai kemana? Ya, sampai ke pengujian, sesuaikanlah dengan metodologi penelitianmu, itu kamu jelaskanlah di paragraf 3 ya. Kemudian paragraf 4-nya itu ya, karena kamu bisa menyelesaikan permasalahan di atas, permasalahan-permasalahan di atas itu dengan sebuah rancangan aplikasi berbasis ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah di sini, dan judul ini adalah ini. Itu boleh. Itu paragraf 4. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari kerangka pemikiran dipindahkan ke bab 1. Jadi untuk bab 1 itu penting sekali hasil dari ini. Ya. Nah, dari wawancara ini nota dokumentasi dan observasi ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut
saya stop dulu di videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.